pikir bisa menjebak ya. Siapa saja yang masuk lokasi ini bingung, nggak bisa keluar kalau nggak hafal bener-bener dan nggak bawa lampu penerangan yang cukup, guys. Wah, istimewa banget ya bangunan yang berada di depanku ini, teman-teman. Jadi kali ini aku berada di Desa Pekukuhan ya, Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur, tepatnya di sebuah bekas padepokan, teman-teman. Jadi padepokan ini dulu disebut sebagai Padepokan Mayangkara, dan lokasi ini pernah viral ya di sekitar tahun 1997-an karena di bawahnya terdapat masjid bawah tanah, teman-teman. Selain masjid bawah tanah, di tempat ini terdapat juga beberapa titik tempat meditasi dan beberapa sendang begitu ya, yang lokasinya persis ya berada di bawah masjid utama. Teman-teman, aku cukup penasaran ya, sebenarnya lokasi ini seperti apa begitu loh. Karena kalau aku perhatikan lokasi ini juga cukup besar ya, cukup besar, cukup gede. Jadi bangunan ini dibangun oleh Kiai Imam Malik beserta para santrinya, yang konon bangunan ini mulai dibangun ya pada tahun 1980-an hingga 1990-an. Teman-teman, seperti apa sih sebenarnya kondisi lokasi ini? Langsung saja ya kita explore bareng-bareng, yuk. Sebelum kita explore ke bagian bawah masjid yang berada di depan kita ini, teman-teman, karena di bawah masjid ya yang berada di depan kita ini terdapat juga masjid bawah tanah yang konon katanya memiliki banyak lorong, banyak sekali tempat-tempat spiritual begitu ya, yang digunakan oleh kiai yang membangun masjid ini untuk menggembleng para santrinya. Kita masuk saja, teman-teman, ke dalam bangunan masjid ini ya. Subhanallah. Ini menurut aku cukup berbeda saja karena tiang penyangga dari bangunan masjid ini dibuat dari ban-ban bekas mobil yang disusun, yang kemudian di bagian dalamnya itu diberi cor, teman-teman, ataupun adonan cor gitu ya. Kondisi masjidnya di bagian dalam yang seperti ini, bisa dibilang ini bangunan utama ya, ataupun masjid utama, yang kemudian di bawah masjid ini terdapat lagi yang disebut masjid bawah tanahnya. Subhanallah, cukup bersih ya, cukup indah juga kalau kita melihat bangunan masjid utama ini. Nah ini, teman-teman, cukup terawat, bersih, dan memang masjid ini masih difungsikan ya sebagai tempat beribadah, sholat, mengaji, dan lain sebagainya. Apalagi kalau sekarang menjelang Ramadan, teman-teman, masjid ini biasanya digunakan untuk warga masyarakat sebagai tempat peribadatan gitu ya. Waduh, ini masih fungsional meskipun masjid ini berada di wilayah ataupun berada di bekas ya Padepokan Mayangkara. Seperti ini. Nah, bangunan masjidnya cukup epik ya, cukup terawat juga, dilihat dari cat-cat dan lain sebagainya. Nah, sekelilingnya seperti ini. Wah, di bagian samping juga ada tempat sholatnya juga berjamaah, teman-teman. Kemudian di sana udah area toilet ya. Oke, kita melihat saja ya bangunan inti dari masjid utama. Ya Allah, sebenarnya cukup epik ya, namun sekarang konon katanya padepokannya terbengkalai, teman-teman. Padepokan Mayangkaranya ya, karena disebut bekas padepokan, yang pasti memang
padepokannya sudah mulai terbengkalai ya. Oke guys, jadi yang seperti ini kita melihat sudut-sudutnya, dan di sini ada beberapa ya jalur pintu. Nah itu ke arah sana. Banyak sekali ya lorong-lorong yang berada di masjid ini teman-teman. Ini kemana ya? Oh itu ke depan tadi. Kemana ini? Ini masjid seperti labirin ya teman-teman. Nah kita sudah nyampe di sini. Loh ya toh. Jadi di sini tuh masih banyak sekali sekat-sekat bangunannya gitu loh. Lah, kita udah kembali lagi ya berada di bangunan masjid intinya. Kurang lebih yang seperti ini. Iya toh. Oke, kita keluar saja dari bangunan masjid inti. Kemudian kita akan telusur teman-teman ke bagian bawah ya dari masjid inti ini ataupun masjid utama ini, karena di bawah masjid utama ini ya ada masjid bawah tanahnya gitu loh. Suasananya di depan memang kelihatan adem, sejuk dan asri ya, karena area persawahan teman-teman. Ada gapura yang cukup besar juga di situ, bisa kita lihat ya. Kemudian ini menara tinggi banget ya, seperti itu teman-teman. Oke, kita coba telusur ya area bawah tanahnya guys. Ya Allah, mau hujan deras ini. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Ini seperti di dalam bunker zaman Belanda ini. Ya Allah. Kula nuwun. Teman-teman, dan kali ini Virga berada di daerah Mojosari ya, Mojokerto, Jawa Timur. Jadi saya akan coba ya untuk menelusuri sebuah masjid yang disebut-sebut sebagai masjid bawah tanah. Jadi lokasi ini dibangun pada tahun 1980-an dan sempat viral ya di sekitar tahun 1997. Teman-teman, saya akan coba telusur lokasi ini seperti apa. Itian lokasinya. Subhanallah. Oke guys, jujur ya, aku nggak tahu ini lokasi masuknya lewat mana ya. Di sana ada masjidnya loh.
Wih, ya Allah. Subhanallah. Lokasinya persis di bawah masjid, dan di bawahnya ini terdapat banyak sekali lorong-lorong, teman-teman. Kemana ini? Di sini langsung ada sumber airnya loh. Ada sumber airnya di sini. Teman-teman, ini adalah sebuah lokasi yang bisa dibilang terbengkalai ya. Setelah sang pendiri masjid, sang pendiri Padepokan itu meninggal dunia. Teman-teman, kita coba eksplor. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, Tian. Banyak sekali ya jalur-jalur lorong yang terpecah di dalam sini. Di sini ada semacam tempat persemedian, teman-teman. Kita coba masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu Ahad, Allahu Samad. Masih bisa lagi masuk. Wih. Wah, itu pintu masuk tadi, teman-teman. Loh, kita tembus ke pintu masuk tadi ya. Wih, Insya Allah. Banyak sekali lorong-lorong sekali lagi, teman-teman. Insya Allah hingga ke sana lagi loh. Wih, mentok. Dan ini ke sana ya. Itu ke sana, ke arah pintu masuk tadi, teman-teman. Insya Allah. Halo. Wih, itu tembus ke situ. Itu tembus ke situ juga ya. Jadi di seberang sana itu ada lorong yang seperti ini juga, teman-teman. Nah, ini loh. Allahu Ahad, Allahu Samad. Benar-benar hasil karya seorang kiai, pendiri sebuah pondok pesantren yang menurut aku ini luar biasa banget. Oke, kita ke sana. Jadi lorong-lorong yang berada di tempat ini tuh dibangun bukan satu tanpa alasan ya. Ini kemana lagi? Itu terus ke sana. Dan di sana pintu kita masuk tadi, teman-teman ya. Kita kelihatan kelambu warna kuning tua di sana. Kita lanjut eksplor.
benar-benar sebuah lokasi yang menurut aku, waduh, udah jebol ini teman-teman, udah jebol ini. Oke guys, kita keluar. Jadi lokasi ini dibangun ya, atau dibikin oleh sang kiai pendiri Padepokan yang berada di tempat ini dengan tujuan untuk menggembleng para santrinya teman-teman, baik spiritual ya maupun keagamaan. Selain digembleng dengan ilmu keagamaan, para santri ya yang nyantri di tempat ini digembleng juga dengan ilmu-ilmu spiritualitas yang seperti ini. Ini kesana ya. Ini lubangnya kecil sekali teman-teman. Bisa masuk nggak kita ya? Ke arah sana, itu arah kita masuk tadi. Waduh. Gila. Lokasi ini serius. Coba kita merunduk-runduk. Wow. Waduh. Wis. Di sana. Waduh, ini ada airnya teman-teman. Wih. Udah mentok ya. Jadi di bagian sana udah mentok tembok juga. Kita balik saja teman-teman. Karena itu sepatu kepala kabeh. Aduh. Aduh. Itu lokasinya. Masuk ke lokasi ini ya, bener-bener terasa sedikit sesak ya, nafas di dada teman-teman. Dan di sini tuh memang banyak sekali ya lorong-lorong yang aku bilang sih bisa menjebak ini kalau masuk ke lokasi ini tanpa penerangan ya. Karena di dalam sini ya terdapat beberapa lorong-lorong yang menurut aku banyak sekali cabangnya teman-teman. Banyak sekali cabangnya dan aku pikir bisa menjebak ya siapa saja yang masuk lokasi ini, bingung nggak bisa keluar kalau nggak hafal bener-bener dan nggak bawa lampu penerangan yang cukup guys. Oke, kita lanjut telusur saja teman-teman. Masih ada lagi ke sana guys. Wih, gokil banget lokasi ini. Wow. Jadi ya sepanjang kaki melangkah di sini tuh banyak sekali cabang-cabang ataupun terowongan-terowongan teman-teman, yang bisa dibilang seperti labirin. Nah ini contohnya ya, seperti labirin yang bisa mengecoh siapa saja kalau masuk ke lokasi ini. Dan di sini tuh terdapat ya beberapa sumber mata air. Nah contohnya yang seperti ini, saya sudah menemukan 3 titik ya teman-teman. Bener-bener istimewa ini. Dan ini semakin ke dalam sana ya, ini tembus teman-teman ke jalur yang sudah kita masuki tadi yang ada air-airnya itu ya. Kita nggak ke sana saja ya. Serius, kenapa ini dalam banget loh airnya. Aku nggak coba sepatu soalnya. Oke. Itu tembus ke lorong yang sebelah tadi ya. Lu
Ini. Di sini malah ada kubangan air yang cukup besar, teman-teman. Gila ini, kalau datang ke tempat ini tanpa penerangan, wah, bisa berbahaya guys, serius. Karena ya, banyak sekali kubangan-kubangan air. Yang aku bilang sih, ini kubangan air yang bisa menjebak, teman-teman. Wih, ini ada kamar lagi. Kulon Wun. Adakah orang di dalam? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, gila. Jadi di sini tuh ada semacam tempat meditasi, teman-teman ya. Ini cukup bersih. Bisa dilihat ya. Wih. Dian. Waduh. Pengap ya di sini. Masya Allah. Lorong di depan kita ini ternyata masih memanjang dan menurut aku ukurannya sama ya, setinggi orang dewasa. Jadi lorong-lorong yang berada di bawah masjid ini ya, ini tuh banyak sekali lorong-lorong yang bercabang ya, yang seperti udah aku bilang teman-teman. Dan kalau bisa disebut lokasi ini memang ketinggiannya sama ya, setinggi orang dewasa. Kemudian di sini ada lagi tempat kubangan air yang seperti itu, teman-teman. Ya Allah, subhanallah. Ini ada jalur ke situ. Kulon Wun. Ini bisa ke sana loh. Itu ada kubangan air lagi. Insya Allah. Jadi lorong-lorong gua yang berada di bawah masjid ini ya, dibangun oleh sang kiai bersama dengan santri-santrinya. Kulon Wun. Kulon Wun. Jadi aku takut saja ada orangnya dengan bilik-bilik yang tertutup seperti ini. Karena di situ ada dupa juga ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, di sini tuh sebenarnya ada semacam tempat sembahyang ya, tempat sholat. Kalau aku sebutnya, inilah yang disebut ruangan masjid bawah tanah itu ya. Jadi letaknya di sini. Di sini tuh ada area yang cukup luas ini. Ini kalau aku prediksi ya, lebarnya sekitar 3 meter dan panjangnya ini sekitar 5 hingga 6 meter, teman-teman. Gila lokasi ini. Wih, aku nggak masuk ke sana saja karena aku pakai sepatu, teman-teman. Ya. Wih, Dian. Oke, kita balik lagi aja. Di sini pasti ada kubangan air lagi. Aku yakin kubangan air yang aku temukan di beberapa titik itu fungsinya sama ya. Jadi fungsinya untuk bersuci, teman-teman. Sebelum melakukan meditasi, memang diharuskan ya, atau diwajibkan, seafdolnya itu bersuci dulu. Kita coba masuk ke ruangan ini. Lorong sebelah kiri kita belum masuk tadi ya.
Subhanallah, ini tembus ke sana ya. Tembus kemana ini? Ya Allah. Ya Allah. Kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Teman-teman, jadi yang dimaksud masjid bawah tanah itu sebenarnya malah yang ini ya. Kenapa saya sebut seperti itu? Karena di sini tuh ada semacam tiang-tiang penyangganya yang mengidentifikasi ya itu sebagai tiang penyangga untuk menopang bangunan yang berada di atasnya. Seperti ini, dan kalau kita lihat detail ya. Jadi di seluruh dinding dari masjid bawah tanah ini penuh dengan coretan Al-Quran, teman-teman. Tulisan Al-Quran ya. Ya seperti itu. Kita coba masuk sini. Ya Allah. Oh, ini masjidnya ya. Karena di situ ada tempat imamnya, teman-teman. Kita coba masuk ya. Ini masjid udah nggak berfungsi ya sepertinya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wih. Gila. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Ini menuju kemana ya, teman-teman? Wah, itu menuju ke atas ya. Di sini ada batu besar. Oke. Kita coba masuk lagi. Wih. Banyak sekali ya tempat-tempat meditasi, tempat-tempat untuk bertapa yang saya temukan di tempat ini. Contohnya yang seperti ini, guys. Ini sumber mata air dipompa sepertinya. Namun ini pipanya. Insya Allah. Kemana lagi, guys? Ini jadi tembus ke lorong yang banyak airnya tadi, teman-teman. Kita nggak ke sana. Ya Allah. Sepertinya kita sudah menemui titik air ya dari banyaknya lorong yang berada di masjid bawah tanah ini, teman-teman. Kita coba keluar untuk cari akses jalannya ya. Serius loh, di sini tuh nggak ada petunjuk. Jadi teman-teman yang mau masuk ke lorong ini harus super duper ingat gitu ya, jangan sampai lupa. Itu loh, di sana lorong yang tadi ada airnya tembus langsung ke masjid rupanya. Lorong-lorong di sini tuh tanpa arah ya. Jadi kalau teman-teman masuk ke tempat ini kurang hati-hati gitu, bisa tersesat juga. Kulon. Wih.
teman-teman. Kita juga muter-muter cari jalannya, guys. Kita tembus ke tempat tadi. Wih, gila. Ya Allah. Wih, serius loh. Aku sendiri malah bingung ini. Jalan keluarnya, teman-teman. Itian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Serius ya. Aku sendiri juga lupa, teman-teman. Dari arah mana aku tadi masuk gitu loh. Wih, ini air tadi. Oke, kita keluar. Jadi kalau masuk ke tempat yang seperti ini ya, intinya jangan panik ya. Kalau teman-teman mungkin seperti saya ini sedikit lali, sedikit lupa jalan masuk, tetap santai saja. Gimana tadi kita masuk, guys? Oh, ini dia. Akhirnya aku menemukan. Kita tadi masuk langsung ke sana ya. Wih, di antara lokasinya. Bisa menjebak ini, serius. Wih. Ini teman-teman. Waduh. Wih. Ya Allah. Akhirnya kita sampai di permukaan dan kondisinya sedang hujan deras. Itu ya motorku, teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya terhirup juga ya udara segar. Perlu teman-teman ketahui ya, kalau teman-teman penasaran dan ingin masuk ke lokasi ini, di dalamnya itu panas ya. Sumuk lah kalau orang Jawa bilangnya. Kemudian banyak sekali lorong-lorong yang menjebak ya. Jadi kalau masuk ke lokasi ini, aku sarankan untuk bawa penerangan yang cukup. Kemudian dieling-eling ataupun diinget-inget jalannya tadi, jalurnya tadi lewat mana saja. Aku sendiri ya malah hampir tersesat, nggak bisa keluar. Wah, luar biasa banget teman-teman. Subhanallah ya. Ini merupakan bentuk ambisi seorang kiai untuk mendidik santri-santrinya dengan ilmu keagamaan, dengan ilmu kedikdayaan ya. Luar biasa banget. Teman-teman, mungkin itu aja ya yang bisa kita telusuri dari keberadaan sebuah masjid bawah tanah yang berada di wilayah Mojosari ya, Mojokerto, Jawa Timur. Eksplorasi ini cukup melelahkan ya. Serius teman-teman. Sampai gobias aku. Maafkan kalau ada salah-salah kata. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Aku bertahan di sini ya, karena di luar masih hujan teman-teman.